Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya sudah kembali ke channel aku. Terima kasih juga buat kamu yang sudah like dan juga sudah subscribe dari channel YouTube aku ya. Baik, di video ini aku ingin memberikan informasi mengenai cara untuk menggunakan kuota lokal dari paket Freedom Combo apabila belum bisa digunakan sama sekali dari awal pembelian paket. Oke guys, sebelum aku memberikan informasi mengenai cara untuk penggunaan kuota lokalnya, aku ingin memberikan informasi dulu untuk benefit kuota lokal ini bisa digunakan di mana saja ya. Jadi untuk kuota lokal itu hanya bisa digunakan di lokasi registrasi paket. Misalnya kamu membeli paket di Jakarta, maka kuota lokalnya bisa digunakan di Jakarta. Ketika kamu istilahnya mungkin berpindah ke Bandung ataupun ke Surabaya misalnya ya, maka kuota lokal tidak bisa digunakan. Kamu langsung bisa menggunakan kuota yang lain selain dari kuota lokalnya. Nah, setelah kamu mengetahui informasi bahwa kuota lokal ini hanya bisa digunakan di tempat registrasi paket, kemudian ketika kamu sudah berada di tempat registrasi paket, misalnya kamu di Jakarta, kemudian saat ini kamu juga di Jakarta, tapi kuota lokal kamu belum berkurang sama sekali, justru yang terpotong kuota yang lain gitu ya, kuota utama ataupun kuota dari 4G-nya begitu. Nah, kamu bisa klaim dulu nih guys. Jadi supaya kuota lokal kamu terdetek sama lokasi registrasi paket, kamu bisa klaim dulu. Cara klaimnya yaitu ada dua. Yang pertama, ini harus dua-duanya harus dilakukan ya guys. Pertama, kamu ketik usage ya tulisannya, kirim SMS ke 363 dan juga status kirim ke 363 juga. Jadi ada dua keyword SMS tadi. Pertama usage, kedua status kirim ke 363. Dan ini disarankan banget jaringan kamu harus diturunkan ke 3G ataupun ke 2G dulu gitu guys. Jadi biasanya kan otomatis prioritas 4G gitu ya untuk jaringannya. Nah, saat klaim ini hanya saat klaim saja, nanti ketika sudah sukses klaim kamu bisa naikkan lagi ke 4G. Nah, sesaat sebelum klaim nih guys, kamu turunkan dulu jaringannya, di setting manual handphone, pilih prioritas 2G ataupun 3G only gitu ya. Kemudian setelah kamu pilih 2G atau 3G only tersebut, kemudian kamu SMS kirimnya ke 363. Pertama ketik usage ataupun usage, kirim ke 363. Kedua, kamu ketik status, kirimnya ke 363. Nah, apabila ini ada kendala lain lagi nih, apabila saat kamu kirim klaim, SMS klaim tersebut tidak ada balasan, tidak ada notifikasi apapun, bisa jadi itu setting di handphone kamu itu sedang ada keterangan filternya. Biasanya kalau untuk handphone tertentu, misalnya seperti handphone Oppo ya yang aku gunakan, itu ada keterangan blokir SMS dari nomor tidak ada kenal. Nah, 363 ini kan nomor yang tidak ada di kontak handphone kamu. Jadi ada kemungkinan bahwa ketika kamu kirim SMS itu tidak ada notifikasi yang masuk sama sekali karena kamu mengaktifkan filter blokir tersebut. Nah, supaya konfirmasi dari 363 ini bisa masuk, kamu langkah pertama kamu bisa coba dengan masukkan kontak 363 ke dalam handphone. Jadi seperti ketika kamu ingin memasukkan kontak nomor handphone biasa gitu ya, simpan dalam kontak. Nah, itu nanti ketika 363 ini sudah tersimpan di kontak handphone kamu, maka otomatis dia akan dikenal oleh handphone ya, karena ada namanya, kamu menyimpannya gitu. Jadi nanti biar SMS notifikasi dari 363 ini bisa masuk. Kemudian cara yang kedua, kamu bisa atur pembukaan blokirnya gitu di menu setting. Ini kalau di handphone Oppo ya guys. Kalau untuk handphone yang lain mohon maaf, aku kurang menguasai juga karena aku tidak menggunakan gitu ya. Mungkin bisa cek-cek di tutorial yang ada di internet juga untuk setting pembukaan blokirnya. Nah, kalau di handphone Oppo, kamu masuk ke menu setting, kemudian aplikasi sistem, di situ ada keterangan pesan. Nah, setelah di pesan ini, kamu bagian filter blokir dari nomor tidak dikenal itu jangan diaktifkan gitu ya, supaya nanti semua jenis pesan itu bisa masuk. Nah, setelah kamu membuka blokir ataupun
Setelah kamu membuka blokir ataupun ketika kamu sudah menyimpan 363 dalam kotak handphone, itu nanti pesan-pesan dari 363 akan bisa masuk, dan klaim dari SMS kamu untuk bisa menggunakan kuota lokal itu akan juga ada konfirmasinya. Apabila ini kan tadi keterangannya lokasinya harus sesuai gitu ya. Jika lokasi sudah sesuai tapi belum bisa digunakan, maka harus klaim dulu. Setelah klaim, apabila ini kuota lokal kamu tetap belum bisa digunakan, maka kamu bisa langsung menghubungi CS dari Indosat Ooredoo-nya supaya nanti dicek kendala lebih lanjutnya apa. Tapi untuk informasinya tadi, pertama sebelum kamu konfirmasi ke CS-nya, pastikan bahwa lokasi kamu sudah sesuai. Apabila lokasi sesuai, lokasi registrasi paket dan lokasi saat ini sama, kamu bisa coba klaim dulu ya guys, soalnya kan untuk menghubungi call center terkadang juga susah gitu ya, dan juga ribet gitu ya. Kamu bisa lakukan teknik ini terlebih dahulu supaya nanti kuota lokal kamu langsung bisa digunakan gitu ya. Oke guys, jadi untuk informasi tambahannya nih, kuota lokal itu bisa digunakan untuk akses apa saja. Itu kuota lokal bisa digunakan akses ke aplikasi apa saja ya, tidak terbatas di aplikasi tertentu. Dan kuota lokal ini juga bisa digunakan di semua jaringan 4G bisa, 3G bisa, 2G bisa gitu ya. Jadi bisa digunakan di semua jaringan untuk akses aplikasi apa saja, dan berlaku 24 jam full. Tidak ada pembagian kuota malam, kuota jam 1, kuota jam 6, itu tidak ada. Karena kuota lokal ini sistemnya mirip banget sama kuota utama dari paket Freedom Combo, hanya saja bedanya adalah kuota lokal ini hanya bisa digunakan di lokasi registrasi paket. Kalau kuota utama kan bisa digunakan di semua. Misalnya kamu registrasi paket di Jakarta, kuota utama tetap bisa digunakan di Bandung, di Surabaya itu bisa digunakan. Kamu pindah-pindah kemanapun tetap bisa digunakan, tapi dalam jangkauan masih lokal ya, masih Indonesia istilahnya. Kalau di luar negeri tidak bisa. Nah, untuk kuota lokal ini hanya bisa digunakan di tempat registrasi paket, namun dia berlaku 24 jam untuk semua aplikasi dan juga untuk semua jaringan. Gitu guys, kurang lebihnya untuk informasi mengenai kuota lokalnya ya. Baik, begitu saja informasi dari aku kali ini. Semoga bermanfaat buat kamu, dan apabila nanti ada pertanyaan bisa langsung tanyakan juga di kolom komentar di bawah ya. Dan buat kamu yang belum like, belum subscribe, bisa like dan subscribe channel YouTube aku supaya aku nanti makin semangat untuk membuat konten-konten informatif mengenai nomor genggam. Oke guys, itu saja dari dulu dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.